Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi Ibu pada hari ini adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi di sini siapa yang tahu arti dari Pancasila? Saya Bu. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari bahasa Sanskerta, panca berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Iya, jadi Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Yang artinya panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Jadi 5 prinsip. Jadi di sini ada fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila adalah Pancasila telah ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945, yaitu tetap sehari setelah kemerdekaan Indonesia, kedudukan Pancasila menempati tempat yang tertinggi yaitu sebagai sumber hukum dan dasar nasional. Yang kedua ada peranan Pancasila. Jadi di sini peranan Pancasila ada 7, yaitu yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi yang pertama itu ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi sebagai agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkan Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan, pola ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Dan yang ketiga ada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi yang pertama kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung pengakuan atas keberadaannya Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Dan yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini dia mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia. Manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga ada persatuan Indonesia.
Persatuan Indonesia ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan atas kekeluargaan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, jadi anak-anak, dari materi ibu ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan memberi tugas untuk kalian ya. Jadi tugasnya yang pertama, apa arti penting Pancasila sebagai dasar negara? Dan yang kedua, apa perbedaan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Baik anak-anak, untuk jawaban yang pertama, silakan Aulia Safira. Yang pertanyaannya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Bu. Untuk jawaban kedua, silakan Khairunisa. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai hukum dasar nasional dalam tata penyelenggaraan negara. Sementara Pancasila sebagai pandangan hidup berkaitan tentang spirit yang dianut setiap warganya. Segala aktivitas warga negara sudah seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dari materi saya hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.